Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Bidayatul Mujtahid, masih pada permasalahan-permasalahan khilaf terkait wudu, dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada permasalahan berikutnya tentang masalah hukum al-madmadah wal istinsyaq. Al-madmadah maksudnya adalah berkumur-kumur, al-istinsyaq maksudnya adalah menghirup air ke hidung kemudian istinthar mengeluarkannya kembali. Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib atau tidak ya? Saya ringkaskan dari tulisan Ibn Rushd rahimahullahu taala bahwasanya masalah ini ada tiga pendapat ya. Ada tiga pendapat masalah al-madmadah. Al-madmadah datang dalam hadis berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, dan istinsyaq datang dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa balik fil istinsyaq ila an takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyaq, yaitu menghirup air, kecuali dalam kondisi berpuasa jangan bersungguh-sungguh khawatir kehirup. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, tsumma liyastanthir, tsumma liyanthur." Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka jadikanlah air dalam hidungnya, itu dihirup, kemudian dihembuskan. Itu namanya istinsyaq. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan, ya, di sini Rasulullah memerintahkan untuk istinsyaq. Tetapi hadis-hadis banyak mengenai kumur-kumur Rasulullah SAW dalam perbuatan. Rasulullah SAW berkumur-kumur ketika berwudu. Dari sini ada tiga pendapat menurut Ibn Rushd tentang hukum berkumur-kumur. Pendapat pertama, keduanya adalah sunnah, baik bermadmadah, beristinsyaq, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, sampai derajat wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yaitu hukumnya adalah sunnah, tidak sampai derajat wajib. Kenapa? Karena ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah ya. Tiga mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah. Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan wajib. Ya, jadi Imam Ahmad ini termasuk mufradatnya Imam Ahmad. Yaitu Imam Ahmad bersendirian dalam berpendapat bahwasanya berkumur-kumur dan beristinsyaq hukumnya wajib. Adapun dalil bahwasanya hukumnya sunnah, ini pendapat yang kuat dari jumhur ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kewajiban berwudu, Allah hanya menyebutkan secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum" ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian. Rasul Allah hanya mengatakan cucilah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum warjulakum. Kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian. 4 perkara. Wajah, kedua tangan, kemudian kepala dan kaki. Ketika Allah menyebutkan wajah, Allah tidak menyebutkan berkumur-kumur dan tidak menyebutkan istinsyaq, menghirup air ya. Tidak menyebutkan tentang masalah menghirup air. Dan terlebih lagi dalam satu hadis Al-A'rabi ya, ada seorang Arab Badui yang dia tidak pandai untuk berwudu, sehingga dia tidak pandai untuk salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dia. Rasulullah SAW berkata, "Tawadda kama amarakallah." Berwudulah engkau sebagaimana Allah perintahkan. "Faksil wajhaka wa yadaik." Cucilah wajahmu dan kedua tanganmu, wamsah ra'sak, dan usaplah kepalamu, waksil rijlaik, dan cucilah kedua kakimu. Sini Rasulullah SAW tidak perinci. Rasulullah SAW hanya mengatakan, "Wahai Arab Badui, kalau mau salat jangan lupa faksil wajhak, sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, faksil wajhak, cucilah wajahmu, wa yadaik, cucilah kedua tanganmu, wamsah ra'sak, usaplah kepalamu, waksil rijlaik, dan cucilah kedua kakimu." Yang dipahami dari Arab Badui tersebut, membasuh muka ya begini. Tidak ada kumur-kumur, tidak ada menghirup ya. Tidak ada menghirup air ya. Sehingga kembali kepada zahir ayat bahwasanya yang wajib hanyalah membasuh wajah, hanyalah membasuh wajah tanpa ada berkumur-kumur dan tanpa ada menghirup. Kalau kita menganggap, kata ulama jumhur ulama, kalau kita menganggap bahwasanya berkumur-kumur
dan menghirup air hukumnya wajib, maka bertentangan dengan ayat ini. Kenapa? Ayat dalam surat Al-Maidah hanya menyebutkan 4 yang diwajibkan dan ketika menyebut wajah tidak diperinci. Maka padahal ayat ini didatangkan untuk dalam mengkokohkan hukum asalnya seperti itu. Maka kalau kita bilang ada tambahan yang wajib, tambahan informasi, ini wajib berarti berkonsekuensi bertentangan dengan ayat. Ini menurut pendapat mereka, sehingga mereka mengatakan semua informasi tambahan tentang tata cara wudu, tentang tata cara wudu Nabi yang keluar dari 4 perkara ini, maka dianggap sunnah. Karena kalau dianggap wajib berarti bertentangan dengan ayat ini didatangkan untuk menjelaskan yang wajib-wajib. Ayat ini dalam surat Al-Maidah yang tadi saya sebutkan, ayat 6, Allah sedang menjelaskan yang wajib-wajib, maka jika ada tambahan-tambahan kegiatan wudu Nabi, semuanya dibawakan kepada sunnah. Kalau dianggap sebagian yang dilakukan oleh Nabi hukumnya wajib, maka seakan-akan bertentangan dengan ayat ini yang dimaksudkan didatangkan ayat ini membatasi kewajiban hanya 4. Ini pendapat dari mazhab jumhur, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Adapun yang memandang bahwasanya pendapat yang berikutnya, ya, ada dua pendapat lagi. Ini pendapat yang memandang bahwasanya ini analisanya Ibnu Rushd, ya, analisa Ibnu Rushd. Kita katakan tidak selalu analisa Ibnu Rushd kita setujui, sebagaimana pada pertemuan lalu kita sebutkan kritikan para ulama tentang analisa Ibnu Rushd ketika sedang menjelaskan sebab khilaf. Jadi Ibnu Rushd sedang menjelaskan kenapa khilaf. Nah, menurut Ibnu Rushd, adapun yang berpendapat wajib, mereka memandang kenapa? Karena mengatakan wajibnya berkumur-kumur dan menghirup air dan mengeluarkannya ini tidak bertentangan, tidak berkonsekuensi dengan ayat tersebut, tidak berkonsekuensi kontradiksi dengan ayat, ya. Sehingga mereka mengatakan tidak ada kontradiksi. Tidak jadi masalah, ada kewajiban tambahan selain yang disebutkan dalam ayat. Dan mereka yang mengatakan wajib, mereka terbagi menjadi 2. Yang pertama mengatakan keduanya adalah wajib, berkumur-kumur dan beristinsyak hukumnya dua-duanya wajib. Sehingga mereka tidak membedakan antara sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah. Jadi kita kembali bahwasanya menurut Ibnu Rushd, perintah untuk berkumur-kumur datang Nabi mencontohkan perbuatan, dan hukum asal dalam usul fikih, hukum asal dalam perbuatan Nabi hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya al-asal fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asal dalam perbuatan-perbuatan Nabi adalah sunnah dan tidak wajib. Dan madmadah berkumur-kumur datang dalam hadis fi'il, hadis perbuatan Nabi. Adapun istinsyak datang dalam perintah. Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Jika kalian salah seorang sedang berwudu, maka masukkan air. Berarti perintah. Sehingga dari sini ada ulama yang berpendapat berkumur-kumur hukumnya sunnah karena dari perbuatan Nabi, adapun menghirup air hukumnya wajib karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat. Tapi dia mengatakan menghirup air wajib. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwasanya dua-duanya wajib, tidak ada bedanya. Baik istinsyak maupun berkumur-kumur, dua-duanya adalah wajib, sehingga dia tidak membedakan antara fi'il dengan qaul. Ini analisanya Ibnu Rushd. Wallahu a'lam bishawab, namun dikritiki oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwasanya sisi pendalilan yang mewajibkan bukan demikian. Bukan kembali pada tambahan kewajiban dalam hadis, kontradiksi atau tidak dengan ayat, bukan begitu. Tapi mereka punya sisi pendalilan, saya sebutkan di sini, ya. Karena yang mewajibkan keduanya menghirup air atau berkumur-kumur itu bukan karena masalah dalatul fi'il atau dalatul qaul, ini fi'liyah, ini adalah qauliyah, ini perintah, ini sekedar contoh Nabi, tapi karena ada dalil-dalil yang lain berikut ini. Ada 4 dalil yang menunjukkan kenapa Imam Ahmad atau mazhab Hambali mengatakan berkumur-kumur dan menghirup air hukumnya wajib. Pertama, keumuman ayat. Kata mereka keumuman ayat, hukum asal Allah mengatakan faksilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Cuci wajah ini mencakup bagian dalam maupun bagian luar. Wajah ini ada bagian dalam, bagian luar, kata mereka. Dan dalam hidung ini dalamnya dicuci, bagian dalam ini mulut. Jadi dua-duanya dicuci. Kemudian perbuatan Nabi yang menjelaskan. Jadi Allah perintah kepada Nabi dan Nabi menjelaskan tata cara mengusap wajah. Bukan sekedar membasuh begini, tapi Nabi ketika berwudu, beliau menjelaskan tata cara mengusap wajah adalah dengan berkumur-kumur dan menghirup air dalam hidung. Jadi sehingga
tata cara berkumur menghirup air hukumnya wajib. Kemudian yang semakin menguatkan bahwasanya Nabi selalu melakukannya, tidak pernah sekalipun Nabi tidak berkumur-kumur dan tidak pernah sekalipun Nabi tidak menghirup air. Setiap Nabi berwudu selalu berkumur-kumur dan selalu menghirup air. Sehingga isyarat bahwasanya hukumnya adalah wajib. Kemudian ternyata berkumur-kumur juga tidak datang dalam bentuk fi'il perbuatan Nabi. Tadi Ibn Rushd mengatakan istinsyak datang dalam perintah, sehingga ada yang mengatakan wajib, adapun berkumur-kumur datang dalam perbuatan Nabi. Ternyata dalam sebagian hadis, yaitu hadis Laqit bin Sabirah, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah perintahkan untuk berkumur-kumur secara perkataan, bukan cuma Nabi mencontohkan, Nabi pernah berkata juga. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'a ahadukum famatmid." Jika salah seorang dari kalian berwudu, famatmid, berkumur-kumurlah. Dari sini kita tahu bahwasanya pendapat Al-Imam Ahmad cukup kuat ketika beliau mengatakan bahwasanya berkumur-kumur hukumnya wajib, ya. Dan juga istinsyak hukumnya wajib, karena itulah Nabi yang menjelaskan bagaimana cara mengusap wajah. Nabi tidak pernah meninggalkannya dan Nabi memerintahkannya. Dan hukum asal dalam perintah adalah wajib. Adapun jumhur ulama tadi kita sebutkan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mereka mengatakan semua perintah ini dibawa kepada sunnah karena asal yang wajib cuma 4 dalam Al-Quran tanpa perincian. Membasuh wajah ya orang pahami kalau dikatakan basuh wajah ya wajah ini saja. Nah, sebagaimana Rasulullah berkata kepada Arab Badui tadi, tawadda kama amarakallah, berwudulah sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, faksil wajhak, cucilah wajahmu, wa yadai, kemudian kedua tanganmu, wamsah ra'sak, kemudian usap kepalamu, waksil rijlaik, dan cucilah kedua kakimu. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf ya. Ibn Rushd sendiri tidak merajihkan mana yang lebih kuat, ya. Tapi intinya kalau kita hendak berwudu, maka lebih baik kita berkumur-kumur dan juga beristinsyak, sehingga kita paling tidak menjalankan sunnah. Semua sepakat ya. Semua sepakat, seluruh ulama mazhab 4 mazhab semua sepakat bahwasanya disyariatkan berkumur-kumur dan menghirup air di hidung dan di keluarga. Disyariatkannya. Dan mereka hanya khilaf apakah hukumnya sunnah atau wajib. Apakah hukumnya sunnah atau wajib. Nah, agar kita tidak masuk dalam kancah khilaf, lebih baik kita berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air. Karena kalau kita berwudu dengan berkumur-kumur dan menghirup air, semua ulama mengatakan benar. Tapi kalau kita berwudu hanya mengusap wajah tanpa berkumur-kumur dan tanpa menghirup air, maka ada yang mengatakan wudunya benar, ada yang mengatakan wudunya tidak benar. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Taib, ini termasuk Ibn Rushd tidak merajihkan mana pendapat yang yang kuat, beliau hanya menyampaikan khilaf ya. Diana coba. Dah, ini kedua. Dah. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya lanjutkan pembahasan berikutnya. Teman-teman yang tahu bahasa Arab silakan baca bukunya. Saya tidak perlu baca teks Arabnya, khawatir teman-teman yang kurang ngerti bahasa Arab mungkin tidak paham ya. Tapi masalah berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah min tahdidil mahal ghusl wajhi wal qadru ghusl wajhi wal qadrul wajib fihi ya. Itu masalah ghusl wajhi wa qadrul wajib fihi, tentang khilaf tentang bagian-bagian wajah yang wajib dibasuh. Tentang bagian-bagian wajah yang wajib dibasuh ya. Beliau berkata, ittafaqal ulama ala anna ghuslal wajhi bil jumlati min fara'idil wudu. Para ulama sepakat bahwasanya membasuh wajah adalah kewajiban wudu, rukun wudu. Kalau seorang berwudu tanpa membasuh wajah, maka tidak sah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa ikhtalafu fihi fi thalathati mawadhi'a. Namun mereka berselisih dalam 3 perkara mengenai wajah ini, ya. Mengenai wajah ini, ya. Fi ghuslil bayad alladhi bainal idhar wal udhun, tentang membasuh
kulit yang antara al-idhar dengan telinga ya. Saya kasih gambar. Ini kan kepala kita. Jadi ketika Allah mengatakan faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wajah dalam bahasa Arab adalah ma tahsulu bihil muwajjah, yaitu wajah adalah suatu yang dihasilkan saling berhadapan-hadapan. Ibaratnya kalau kita melihat cermin, itulah wajah yang nampak, ini adalah wajah seluruhnya ya. Ini wajah seluruhnya. Nah, jadi masalah ini ada idhar, ini adalah namanya idhar. Idhar ini bagian dari wajah. Tapi yang di belakangnya ini dia. Ini namanya al-bayad. Apakah wajib dibasuh atau tidak ya? Wajib dibasuh atau tidak ini? Yang setelah ini idhar, setelahnya ini wajib dibasuh atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, wa fi ghusli man sadala min al-lihyah ya. Tentang membasuh masalah yang kedua, permasalahan yang kedua adalah jenggot yang turun di bawah dagu. Nah, ini ada misalnya orang punya jenggot kan sampai sini, tapi ternyata jenggotnya panjang sampai ke bawah. Nah, yang di bawah ini, ke bawah ini, apakah juga wajib untuk dibasuh? Karena dia bukan dari wajah. Wajah kan cuma ini wajah. Nah, wajah ini. Nah, jenggot yang sampai sini ya jelas ini bagian dari wajah. Tapi jenggot yang di bawah, apakah dia wajib untuk dibasuh? Karena apakah dia bagian dari wajah? Ini khilaf di kalangan para ulama. Yang berikutnya, bagi orang yang berjenggot, masalah yang ketiga, orang yang berjenggot, apakah dia wajib untuk menyela-nyela? Karena kulit di dalam ini kan bagian dari wajah. Kulit ini di belakang sini bukan, di balik leher bukan. Tapi wajah tuh ini dari dagu ini bagian dari wajah. Nah, di dagu ini kan bagian dari wajah. Nah, kalau ada jenggot tumbuh di sini, apakah bagian dagu tersebut harus dibasuh? Karena Allah menyuruh membasuh wajah, sementara kulit wajah ada di balik jenggot tersebut. Apakah kulit wajah di balik jenggot tersebut harus dibasuh atau cukup bagian luar jenggot aja? Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bilang ada 3 khilaf. Pertama, masalah masalah ini ya. Ini adalah al-idhar atau ini ya, mungkin kelihatan ini ya, belakangnya itu. Tadi sudah disebutkan namanya al-bayad. Ya, al-bayad. Coba ya, ini namanya idhar. Idhar. Setelahnya antara telinga dengan idhar ada bayad. Kulit ini yang tidak ada rambutnya, apakah termasuk dari harus dibasuh atau tidak? Ini masalah pertama. Masalah kedua, jenggot yang melebihi dagu harus dibasuh atau tidak? Ini juga khilaf. Masalah ketiga, kulit di balik jenggot karena dia bagian dari wajah, apakah harus dibasuh atau tidak? Juga masalah khilaf. Ya. Baik. Sebelum kita bahas ya, di sini ada disebutkan oleh pensyarah ada bagian-bagian rambut di wajah yang harus dicuci, harus dibasuh. Sebentar. Oke. Ini mungkin kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Baik, ada bagian-bagian yang bagian semua ini harus dibasuh, lihat ya. Ini hajib, alis. Perhatikan, alis harus dibasuh. Namanya hajib. Kemudian ini rambut ini juga al-hadab, yaitu bulu mata juga kena air ya. Syarib ini juga harus dibasuh, ya. Kemudian al-idhar, al-arid di bawah idhar ya. Kalau ada al-arid itu di sini. Kalau orang punya ini idhar, di bawahnya arid ya. Ada apa namanya itu? Kalau dari sini mulai sini jenggot. Mulai dari sini apa? Jambang ya. Jambang. Jadi yang harus dibasuh ada banyak. Ini kurang jelas ya. Coba saya cari yang lain. Bentar, mungkin ini.
Ah ini dia lebih jelas. Tapi perhatikan, ya di situ ada perhatikan. Ada al-idhar, perhatikan al-idhar sebelah kiri paling atas namanya al-idhar. Itu yang ini, ya. Ini harus dibasuh karena dia bagian dari wajah. Kemudian yang harus dibasuh lagi al-arid di bawahnya, jenggot, jambang. Jambang juga harus dibasuh. Kemudian adzakan, zakan ini di sini, ini juga harus dibasuh. Rambut di sini harus dibasuh. Kemudian di antaranya al-hajib. Al-hajib adalah ini alis. Al-hajib, al-alis ini juga harus dibasuh. Asy-syarib, syarib itu ini kumis. Asy-syarib ini juga harus dibasuh. Kalau syarib ya. Ini harus dibasuh ya. Kemudian al-anfaqah ini. Al-anfaqah itu ini. Lihat situ. Ada yang tinggi di sini di bawah namanya al-anfaqah. Ini juga harus dibasuh. Kemudian hadibul ain itu bulu mata. Bulu mata juga harus dibasuh. Semua kena. Ya. Ini yang harus dibasuh. Ada yang bagian tidak harus dibasuh. Jadi al-idhar harus dibasuh ketika cuci wajah, kemudian jambang, al-arid juga harus dibasuh. Kemudian zakan, jenggot harus dibasuh. Kemudian al-anfaqah di sini, rambut juga harus dibasuh. Kemudian kumis juga harus dibasuh. Alis harus dibasuh. Bulu mata juga harus dibasuh. Ini semua bagian daripada wajah. Kemudian ada yang tidak harus dibasuh. Nah ini. Yang tidak harus dibasuh. Ada sodok itu ini. Ini. Kelihatan enggak ya? Ini sodok ya. Antara idhar dengan mata di sini ada. Kalau orang bekam biasanya di sini namanya sodok ya. Ini tidak harus sebentar. Sya'ar maaf ini. Sya'ar fokul idhar ini. Mohon maaf. Ini idhar di atasnya ada rambut. Namanya sodok ini. Ini tidak harus dibasuh. Saya ulangi. Ini idhar. Yang dari sini ke bawah ini idhar. Yang pas dengan telinga namanya idhar. Yang di atasnya sodok ini tidak harus. Dia bukan bagian dari wajah. Kemudian juga yang kedua naz'atan. As-sodok tadi tidak harus yang kedua yang tidak harus dibasuh adalah naz'atan wa huma man hasara an sya'ru min ra'si mustasa'idan. Ini. Lihat di kepala, coba lihat kepalanya. Yang bagian sini. Lihat situ ada naz'ah. Ya, kasih besarin. Ini. Bagian ini. Naz'ah. Ya, saya lihatin. Ini. Saya kasih isyarat pena. Itu. Lihat ya. Itu naz'ah. Ini harusnya kepalanya begini. Ini bagian kalau ada rambut botak agak begini dari sini ada sebagian orang rambutnya. Ini tidak harus karena dia bukan dari wajah. Wajah itu yang di sini. Jadi saya ulangi, ada yang tidak harus dibasuh, yaitu as-suduk di sini di atas idhar suduk. Jadi idhar arid jambang di atasnya suduk ini tidak harus dibasuh. Kemudian kalau ada kepala yang agak botak di sini itu juga tidak harus dibasuh. Demikian juga kalau ada orang kepalanya botak ke belakang, yang belakang tidak harus dibasuh. Cuma wajah cuma ini ya. Baik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang khilaf tadi 3 hal. Apakah al-bayad, yaitu kulit yang berada di balik idhar, ini harus dibasuh atau tidak? Maka ada 3 pendapat, perhatikan, khilaf. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan itu bagian dari wajah, maka harus dibasuh. Jadi ketika membasuh wajah ini juga kena. Di belakang idhar ini juga harus kena dibasuh. Bukan cuma ini idharnya aja, ini juga harus dibasuh. Dalil mereka mudah, dari kata mereka, hukumnya seseorang ketika masih kecil, sebelum tumbuh idhar, itu dia kelihatan ketika dia sedang bercermin, sebenarnya ini kelihatan. Kenapa? Sekarang cuma tertutup aja, tertutup oleh, sehingga kalau orang berkaca, tidak kelihatan ini. Dia harus miring baru kelihatan. Tapi kalau dia lurus kepalanya, wajahnya tidak kelihatan. Tapi ketika dia belum tumbuh idhar, belum tumbuh, kemudian dia melihat ke depan, maka akan kelihatan. Sehingga harus dicuci karena hukum asalnya dia bagian daripada wajah. Dan ini pendapat lebih hati-hati. Pendapat yang kedua, pendapat Malikiyah, ini bukan dari wajah. Maka yang ketika orang sedang berhadapan di cermin, di balik ini yang kelihatan cuma idharnya. Idharnya apa namanya saya enggak tahu nih. Idharnya ini apa namanya? Jambang di bawah sini. Jambang atas.
Jambang atas lah. Jambang atas ini atau izar ini ketika sedang di cermin kelihatan, tapi di baliknya, di belakangnya tidak kelihatan. Maka kalau gitu di belakang tidak wajib untuk dibasuh. Pendapat yang ketiga diperinci. Pendapat juga di Malikiyah, mereka mengatakan diperinci. Kalau jambangnya besar, maka tidak perlu. Tapi kalau jambangnya tipis atau dia tidak berjenggot, maka wajib untuk dibasuh. Seperti saya begini, tidak berjanggot, maka wajib untuk dibasuh. Tapi kalau jambangnya gede begini, kata Maliki tidak perlu karena ini tidak bagian dari wajah. Wajah cuma sampai pada idarnya doang. Yang lebih hati-hati kita basuh, ya. Tapi masalah kedua, jenggot yang turun di bawah dagu. Kita sudah katakan namanya wajah, mata sulubil muwajah itu kalau kita lihat di cermin, inilah wajah. Sampai sini. Nah, di bawah ini bukan wajah ya. Sama kalau kita membasuh rambut, kalau kita hendak ingin membasuh rambut, kalau ada rambut panjang kita nggak perlu ikuti tangan sampai semua, cuma yang ada di kepala doang. Kalau kita ingin mengusap kepala, kan Allah suruh kepala sampai sini belakang. Nah, kalau rambut panjang sampai di pinggul misalnya tidak perlu kita usap semuanya. Kita hanya rambut yang ada di kepala. Nah, sekarang Allah menyuruh untuk membasuh wajah. Masalahnya di bagian wajah, bagian bawah ada jenggot yang memanjang ke bawah melebihi dagu. Nah, jenggot yang di bagian ke bawah ini apakah wajib untuk dibasuh atau tidak? Maka ada khilaf. Pendapat pertama, pendapat Malik wajib membasuhkan air padanya, wajib. Ini pendapat pertama. Itu lebih hati-hati. Kata mereka karena dengan memandang ini termasuk wajah sekarang. Ketika seorang melihat ke kaca, jenggotnya kelihatan, maka dia bagian dari wajah. Ya, dia bagian dari wajah. Pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'i tidak wajib. Karena yang dimaksud disuruh basuh adalah wajah. Ini bukan dari wajah. Kalau jenggotnya panjang sampai ke bawah, ini bukan dari wajah. Ini namanya jenggot. Turun dari wajah, yang wajah cuma sampai di sini, cuma sampai sini. Jenggot yang di bawah tidak perlu, tidak wajib. Tapi kalau ada yang mengusap tidak jadi masalah. Ini masalah wajib atau tidak. Masalah wajib atau tidak. Ini khilaf di kedua terkait dengan masalah wajah. Baik. Permasalahan ketiga, hukum menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot, masalah yang ketiga. Maka kita tahu yang wajib dibasuh asalnya kalau orang tidak ada jenggot, semua sepakat. Kalau orang tidak punya jenggot maka wajib dibasuh. Ini wajib dibasuh. Dia tumbuhkan jenggot dari sini, dari rahang ini. Ini rahang semua jenggot. Ini jambang, ini jenggot. Jenggot ini dari rahang sini. Dia tumbuh dari sini. Kemudian asalnya ini kan semua ketutup sekarang dengan jenggot yang lebat. Nah, ketika ketutup seorang berkaca, kulit dalamnya enggak kelihatan lagi, yang kelihatan adalah rambutnya, rambut jenggotnya. Nah, apakah dia wajib menyela-nyela dalamnya karena kulit wajah harus dibasuh? Maka ada khilaf, 3 pendapat. Pendapat pertama, hukumnya adalah wajib. Wajib untuk dibasuh di dalamnya. Tentu ini lebih hati-hati. Yang kedua, tidak wajib, sama sekali tidak wajib. Kalau ada jenggot, mau tipis mau tebal tidak wajib. Ini pendapat kedua. Tidak wajib jika tumbuh jenggot apakah tebal atau tipis, tidak wajib. Karena kata mereka yang diwajib adalah jenggotnya, yang dalam sini sudah enggak wajib. Pendapat yang ketiga ini jumhur, mereka memperinci. Jika ternyata jenggotnya lebat sehingga kulit wajah tidak kelihatan lagi, maka tidak wajib, cukup bagian luar aja begini. Cukup bagian luar. Ya, karena wajah cukup sampai sini cukup. Bagian luar. Kenapa jenggotnya sudah tebal dan kulit dalamnya sudah tidak kelihatan, dan banyak kawan-kawan seperti itu jenggotnya masya Allah lebat, apalagi orang-orang luar negeri luar biasa jenggotnya sampai orang Arab jenggotnya sampai tebal sehingga kulit dalamnya sudah tidak kelihatan. Tetapi barang siapa yang jenggotnya tipis, dia mungkin panjang tapi dia tipis seperti teman-teman orang Cina atau jenggotnya sedikit ya sehingga kelihatan sehingga kelihatan kulitnya, maka ini wajib. Jadi jumhur ulama memperinci, kalau jenggotnya tebal tertutup kulitnya maka tidak wajib. Tapi dia boleh, tapi tidak wajib. Tapi kalau jenggotnya kelihatan kulitnya seperti ini maka wajib untuk dibasuh karena kulitnya kelihatan, Ini khilaf di kalangan para ulama. Adapun hadis-hadis tentang mengusap jenggot atau menyela-nyela jenggot, maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat seluruh hadis terkait
menyela-nyela jenggot, semua hadisnya dhaif ya. Makanya kata Ibnu Rus di sini, wa ikhtilafuhum sababu ikhtilafihim bidzalik. Apa sebab khilaf para ulama tentang masalah ini? Ikhtilafum fi sihhatil athar allati warada fiha al-amru bi tahlil lihya. Yaitu para ulama khilaf tentang valid atau tidaknya, sahih atau tidaknya athar-athar itu riwayat-riwayat yang di situ ada perintah untuk mentahlil lihya, fakhallil, sela-selakan. Wal aktsar ala annaha ghairu sahihatin. Mayoritas ulama berpendapat hadis-hadis yang terkait dengan perintah Nabi untuk menyela-nyela jenggot hadisnya semuanya dhaif. Semuanya dhaif ya. Dan ini perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Laisa fi takhlil lihya syai'un sahih." Ya. Tidak ada dalam satu hadis tentang menjela-jela jenggot hadis yang sahih, enggak ada. Enggak ada, semua hadisnya dhaif. Demikian juga Ibnu Abi Hatim, dia berkata dalam Syarhul Ilal, "Sami'tu Abi yaqul la yathbutu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi takhlil lihyati syai'un." Ini ulama-ulama ahli hadis zaman dahulu. Abu Hatim Ar-Razi diriwayatkan dari anaknya Ibnu Abi Hatim, dia mengatakan ayahku itu Abu Hatim Ar-Razi ahlul hadis, dia mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang menyela-nyela jenggot. Terlebih lagi, ma'anna al-athar as-sihah allati warada fiha sifatu wudu'i sallallahu alaihi wasallam laisa fiha syai'un min at-takhlil. Demikian juga hadis-hadis yang sahih yang terkait dengan wudu Nabi seperti hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid dan hadis-hadis yang lain, ketika mereka menjelaskan tentang sifat wudu Nabi tidak disebutkan Nabi menyela-nyela begini. Allah alam bisawab, lebih hati-hati kita mengambil pendapat jumhur jika, dan itu secara logika kuat, jika kulitnya kelihatan maka disela-sela. Jika kulitnya tertutup dengan jenggot maka jenggotnya saja yang diusap, tidak perlu disela-sela. Tidak perlu disela-sela karena sudah tertutup dengan wajahnya, sudah dengan jenggotnya. Sudah tertutup dengan apa? Dengan ini. Sebagaimana kalau kita mengusap alis, kita enggak perlu sampai menyela-nyela alis ya, karena sudah bagian ini sudah tertutup dengan alis ya. Tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi. Sebenarnya orang punya kumis tebal juga tidak perlu masukkan dalam, tidak perlu. Yang penting sudah basah kumisnya, sudah selesai. Karena itulah sekarang jadi wajah. Karena kulitnya tertutup dengan kumis yang tebal, sebagaimana kulitnya tertutup dengan jenggot yang tebal, maka jenggotnya yang dibasuh. Tapi kalau kelihatan sela-selanya, maka disela-sela. Baik, kita lanjutkan. Ya, di hifadz dulu. Nah. Permasalahan berikutnya, masih dua masalah lagi insyaallah. Permasalahan kelima, al-mas'alatul khamisatu min at-tahdid ghuslul mirfaqatain. Yang masalah khilaf tentang masalah batasan apakah wajib mencuci dua siku atau tidak. Saya bacakan perkataan Ibnu Rushd, ittafaqal ulama ala anna ghuslal yadain wa dhira'ain min furudhil wudu. Semua ulama sepakat bahwasanya mencuci kedua tangan sampai ke zira' itu lengan bawah. Lengan bawah ini hukumnya wajib, tangan kanan dan kiri. Kalau tidak mencuci ini wudu tidak sah. Jadi ujung jari sampai ke sini lengan bawah hukumnya wajib, tangan kanan kiri. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Karena firman Allah, basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Wa ikhtalafu fi idkhalil marafiqi fiha. Hanya saja para ulama khilaf apakah mirfaq yaitu siku ikut harus dibasuh atau tidak, atau cuma sampai. Maksud saya begini, apakah kewajibannya cuma sampai sebelum siku ataukah siku juga harus dibasuh? Ini khilaf. Karena ayat mengatakan basuhlah sampai siku. Nah, sampai siku ini maksudnya siku ikut masuk atau sebelum siku? Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Fadhhabal jumhur, perhatikan sini, 4 mazhab mengatakan wajib dibasuh, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Mereka mengatakan wajib untuk dibasuh. Kemudian zahaba ba'du ahli zahir, pendapat sebagian zahiriyah, demikian juga sebagian ulama belakangan dari kalangan Malikiyah dan juga At-Tabari. At-Tabari maksudnya Ibnu Jarir At-Tabari, sahibut tafsir. Ya. Mereka mengatakan tidak wajib. Ila annahu ya zahaba ba'du ahli zahir wa ba'du mutaakhiri
ashabi Malik wa Tabari ila annahu la yajibu idkhaluha fil ghusli. Bahwasanya tidak wajib untuk mencuci kedua siku ketika mencuci tangan. Ini dua pendapat secara umum, khilaf. Yang kalau kita bicara lebih hati-hati ya kita usap, tapi para ulama detail, kita bilang wajib atau tidak. Karena kalau bilang wajib, ternyata ada yang mencuci tidak sampai siku, maka wudunya tidak sah. Ya, harus sampai siku ya. Ya, bagi yang mengatakan tidak harus sampai siku tidak masuk, sudah sini sudah cukup, maka sah wudunya. Adapun sebab khilaf, Ibnu Rushd menyebutkan ada dua sebab khilaf. Beliau berkata wasababu fi ikhtilafihim fi dzalik. Adapun sebab mereka khilaf dalam masalah ini, pertama al-ishtirak alladhi fi harfi ila, tentang masalah ila. Ila ini ada beberapa makna. Ishtirak itu ada beberapa makna dalam satu kata ya. Satu kata ada beberapa makna ya. Kemudian masalah kedua tentang makna kalimat yad, tangan. Ini maknanya apa? Ini juga ada ishtirak, ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Kita bahas yang pertama, masalah ila. Ila ada dua kemungkinan maknanya. Kemungkinan pertama maknanya adalah goyah. Ila maksudnya hingga goyah. Sehingga kalau dimaksudkan goyah, maka siku tidak maksud. Yaitu cucilah tanganmu sampai di siku, maksudnya sebelum siku selesai. Ya, sebelum siku selesai ya. Sebelum siku selesai. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Perhatikan, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian lanjutkanlah puasa sampai malam. Apakah malam kita puasa juga? Tidak, tapi malam itu puncak. Kita hanya puasa siangnya aja. Allah berfirman, "Tsumma atimmu," misalnya firman Allah, ya perhatikan sini contohnya. Firman Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakan puasa hingga malam. Nah, perhatikan kata hingga, ila, ini hingga. Malam tidak ikut masuk. Kita tidak puasa di malam hari, kita puasa siang hari. Maksudnya berpuasalah engkau sampai tiba malam, tapi malam kau tidak puasa. Malam tidak sama seperti ketika pendapat pertama mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah kedua tanganmu sampai ke siku-siku tidak masuk. Sebagaimana kalau puasa malam tidak ikut puasa, hanya siang doang. Maka demikian juga ini jika dikatakan ila lil ghayah, untuk menunjukkan tujuan ya. Kemudian ila terkadang maknanya adalah ma'a, bersama. Perhatikan, ini pendapat kedua, ila terkadang maknanya bersama. Dalam ayat Al-Qur'an ada seperti ini. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Ya. Kata Allah, "Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira." Janganlah kalian memakan harta mereka bersama harta kalian. Allah melarang orang-orang pengurus anak yatim untuk memakan harta mereka ila amwalikum, maksudnya bersama harta kalian. Jadi ila maksudnya bersama, maknanya bersama. Artinya kalau kau makan hartamu saja. Jangan kau makan harta mereka bersama dengan harta kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatan kepada kekuatan kalian. Ila maknanya bersama kekuatan kalian. Jadi terkadang ila maknanya bersama, sehingga kalau kita artikan wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu cucilah tangan kalian bersama siku-siku kalian. Dan ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya kalau mencuci siku juga harus dicuci. Taib, ini sebab khilaf yang pertama, makna ila. Sehingga kita tahu sama-sama sepakat ayatnya, cuma memahami ayat berbeda ya. Taib, sebab khilaf yang kedua adalah tentang masalah makna yad. Kata Ibn Rushd, wal yadu aidan fi kalamil Arab tutlaqu ala thalathati ma'anin. Sungguhnya tangan itu dalam bahasa Arab
bisa diartikan kepada salah satu dari makna. Alal kaf, kaf itu ini. Depan belakang, telapak dan punggung ya. Adalah kaf, telapak dan punggung. Punggung tangan. Namanya al-kaf. Orang kalau mencuri dipotong ini. Ini dulu, ya, apa namanya? Tangan. Ya. Makanya al-yad terkadang maknanya adalah kaf. Allah berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki, pencuri wanita, maka potonglah tangan mereka berdua. Tangan di situ bukan sampai di sini, bukan sampai sini, maksudnya ini. Sampai di pergelangan tangan, itu hingga pergelangan. Terkadang namanya tangan adalah dari ini sampai ke lengan bawah. Ini pendapat yang kedua. Marratan wa alal kaffi wa dhira. Terkadang tangan maksudnya adalah ini sama lengan bawah. Terkadang wa alal kaffi wa dhira wal adud. Terkadang tangan itu maksudnya al-kaf ini, az-zira lengan bawah, al-adud tangan lengan atas. Sehingga kalau tangan itu mencakup seluruhnya, maka sampai adud ya, maka ketika Allah mengatakan sampai ke siku berarti siku masuk, itu maksudnya. Tapi kalau tangan asalnya cuma sampai di sini atau cuma sampai sini, ketika dikatakan sampai mirfaq maka tidak masuk. Ya. Berarti ketika Allah mengatakan kalau tangan sampai di sini, ya, kemudian dikatakan cucilah tangan kalian sampai di sini, berarti siku masuk. Tapi kalau asal tangan cuma sampai di sini, ketika dikatakan sampai siku berarti siku tidak masuk karena lil ghayah. Ini sekedar masalah bahasa. Tapi intinya, wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih hati-hati adalah kita mengusap kedua siku. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau mengusap kedua siku. Inilah dirajihkan oleh Ibnu Rushd pendapat jumhur ulama. Beliau berkata, "Wa kharraja Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah." Dan Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, "Annahu ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adud." Bahwasanya Abu Hurairah pernah berwudu, kemudian dia mencuci tangannya sampai mulai naik ke lengan atas. Jadi sikunya lewat juga, bahkan mulai naik ke lengan atas. Tsummal yusra kadzalik. Kemudian Abu Hurairah ketika membasuh tangan kirinya juga demikian. Dia mencuci tangannya melewati siku sampai mulai masuk ke lengan atas, tapi tidak semuanya, cuma mulai masuk. Tsumma ghassala rijlahul yumna hatta ashra'a fil saq. Kemudian juga Abu Hurairah mencuci kaki kanannya sampai melewati mata kaki dan mulai naik ke siku, tapi tidak cuma mulai naik aja. Tsumma ghassala al-yusra kadzalik, kemudian kaki kirinya pun demikian. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Demikian aku melihat Nabi berwudu, yaitu Nabi berwudu siku lewat, bahkan siku masuk. Wa huwa hujjatun liqauli man aujaba idkhalaha fil ghusli. Dan ini hujjah, argumentasi bagi orang yang mengatakan wajib ketika berwudu harus mencuci siku. Li'annahu idza taraddada al-lafdhu bainal ma'nayain 'ala sawa wajaba an la yusaru ila ahadil ma'naini illa bidalil. Kenapa? Jika ternyata suatu lafal bisa maknanya ghayah atau ma'a, sampai atau bersama seperti ila bisa maknanya adalah sampai, bisa maknanya adalah bersama, maka kita tidak boleh sama-sama kuat, kita tidak boleh merajihkan salah satunya kecuali dengan dalil yang lain. Ternyata kita punya dalil yang lain bahwasanya Rasulullah SAW berwudu sampai hatta ashra'a fil adud, sampai mulai masuk ke lengan atas, berarti sikunya dicuci. Ada dalam hadis yang lebih tegas, tapi hadisnya dhaif. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu beliau memutarkan air di kedua sikunya. Namun hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Di antara yang mendhaifkan hadisnya adalah Ibnu Jauzi wal Mundhiri, Ibnu Shalah, An-Nawawi dan yang lainnya. Ya. Cukup hadis yang tadi, hatta asyra'a fil adud, Rasulullah SAW berwudu, siku dilewati sampai mulai naik ke lengan atas, berarti menunjukkan bahwasanya berwudu siku diusap. Kemudian beliau mengatakan, kalau ditinjau dari bahasa, seakan-akan pendapat yang mengatakan tidak wajib mengusap kedua siku lebih kuat. Beliau berkata, wa in kanat ila fi kalamil Arab adhhar fi ma'na al-ghayah minha fi ma'na ma'a. Kalau kita perhatikan secara bahasa, makna ila itu lebih kuat pada makna sampai daripada makna bersama. Kita kata tadi ila itu bisa maknanya sampai, ghayah atau maknanya bersama. Secara bahasa menurut Ibnu Rushd lebih kuat maknanya adalah
sampai, bukan bersama. Wa kadzalika ismul yad adharu fima dunal adud minhu fima fawqal adud. Demikian juga namanya tangan secara bahasa lebih kuat sampai sini saja, tidak sampai pada adud, sampai sini atau sampai sini. Ya, ini menguatkan bahwasanya siku tidak masuk secara bahasa. Ya. Fa qaulu man lam yudkhilha min jihati dalalati lafdhiyyati arjah. Maka orang yang mengatakan tidak wajib mengusap siku dari sisi bahasa dia kuat. Wa qaulu man adkhalaha min jihatil hadzal athar abyan. Tetapi pendapat yang mengatakan siku harus dibasuh berdasarkan dalil itu lebih jelas. Ibn Rushd menjelaskan dari dua sisi. Dia mengatakan bahwasanya secara asar lebih kuat. Illa an yuhmal hadzal atharu ala nadmi wal mas'alatu muhtamilatun kama tara. Kecuali kita mengatakan Nabi ketika mulai mengusap siku ini hukumnya sunnah tidak wajib. Dan permasalahan masih ada kemungkinan-kemungkinan. Beliau pun tapi seakan-akan beliau mendukung pendapat jumhur bahwasanya dibasuh. Kita lebih hati-hati kita basuh. Sebenarnya kita tahu masalah khilaf aja. Masalah khilaf. Tapi yang lebih utama kita membasuh. Ya. Sudah. Tapi permasalahan terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, permasalahan wudu adalah permasalahan ke-6 tentang kadar minimal kepala. Kadar minimal kepala yang diusap agar sah wudu. Saya bacakan. Al-mas'alatu sadisatu min at-tahdid al-qadrul mujzi'u min masir ra'si. Masalah ke-6 tentang pembatasan yaitu kadar minimal untuk mengusap wajah. Ittafaqal ulama kata Ibnu Rushd, ittafaqal ulama ala anna masar ra'si min furudil wudu. Semua ulama sepakat bahwasanya mengusap kepala adalah rukun wudu, fardul min furudil wudu. Wajib. Kalau tidak mengusap kepala wudu tidak sah. Wa ikhtalafu fil qadril mujzi'i minhu. Namun para ulama khilaf tentang kadar minimal sah mengusap kepala. Maka ada 3 pendapat. Fadhahaba Malikun wa Ahmad. Perhatikan Imam Malik dan Ahmad mengatakan ila annal wajiba mashuhu kullihi. Wajib adalah membasuh seluruh. Ini mazhab Imam Malik Ahmad, seluruhnya harus dibasuh. Seluruhnya kepala. Karena Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala seluruhnya. Ini pendapat mazhab Malikiyah dan mazhab Hambaliyah. Wa dhahaba Syafi'i, pendapat kedua, ya. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian ulama Malikiyah wajib membasuh ila anna masah ba'dhihi huwal fardu. Yang wajib adalah hanya membasuh sebagian saja, tidak seluruhnya. Kemudian mereka khilaf yang mengatakan hanya wajib sebagian saja, mereka juga khilaf berapa kadar sebagian tersebut. Masa khilaf. Wa min ashabil Malik man wahada hadzal ba'dha bi thuluth. Sebagian ulama mazhab Malikiyah mengatakan sepertiga, ya. Yang muktamad menurut mazhab Maliki harus usap semua, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ulama Maliki ada yang mengatakan sepertiga yang wajib. Artinya kalau kita sudah basuh sebagian sepertiga, ini sudah sepertiga ini, 2 tangan. Sudah sepertiga, 2 tangan begini sudah selesai sepertiga. Wa minhum man haddahu bi thulutsain, dan ada yang mengatakan 2/3, 2/3 harus banyak lagi. Harus sampai sini, ya, meskipun tidak sampai belakang, 2/3 ini sudah 2/3 sampai sini. Tapi harus 2/3. Tapi tidak harus seluruhnya. Ini pendapat Malikiyah. Imam Abu Hanifah berpendapat rubu', 1/4. Jadi kalau orang begini 1/4 kepala sudah cukup. Butuh begini, ini sudah 1/4 kepala. Masih kurang ya? 1/4 kepala gini udah sah. 1/4 kepala. Ada Imam Syafi'i tidak membatasi kadar tertentu, tapi falam yuhidda fil masih wala fil mamsuh haddan. Ya, tidak membatasi berapa jari harus mengusapnya dan bagian kepala berapa yang harus diusap. Tapi sebagian wallahu alam, sebagian dianggap sah, ya. Makanya dikatakan wa bihi qala Daud, falau masaha sya'ratan aw ba'daha ajza'ahu. Kalau cuma begini sudah sah. Kalau begini sudah sah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu' Mughnil Muhtaj, ya. Taib, ini khilaf di kalangan mereka. Taib. Wa aslu hadzal khilaf, apa sebabnya khilaf? Al-ishtirak alladhi fil ba' fi kalamil Arab. Nah, ini juga sebab khilafnya kepada ini sudah masalah huruf ba. Ya. Jadi Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Perhatikan.
Kata Allah, wamsahu. Perhatikan bi, di sini ada bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Kalau kita bicara bahasa dalam bahasa Arab, kita boleh mengatakan tanpa bi. Kita boleh berkata wamsahu ru'usakum, boleh. Ru'usakum langsung tanpa huruf ba. Ini ba tidak perlu. Sebagaimana tadi dalam hadis ketika Rasulullah SAW berkata kepada orang Arab Badui, kata Rasulullah SAW, iksil wajhak wamsah ra'sak, iksil wajhaka wa yadaik wamsah ra'sak, langsung tidak pakai ba. Nah, ba di sini apa fungsinya? Ini tanda ada khilaf ya. Ba di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan ba adalah untuk ziyadah lit ta'kid. Ziyadah tambahan lit ta'kid. Ada yang mengatakan lil ilsaq. Di sini Ibnu Rus mengumpulkan dua. Yang kedua lit tab'id. Di tab'id itu untuk menunjukkan parsial, untuk menunjukkan sebagian. Sebagian. Itu parsial. Seakan-akan Allah berkata, usaplah sebagian kepala kalian. Usaplah sebagian kepala kalian. Ini dalam bahasa Arab bisa. Ba untuk tab'id. Ini bisa. Ada yang mengatakan li ta'kid. Ta'kid untuk penekanan. Penekanan ketika Allah mengatakan, usaplah kepala kalian. Ini hukum asal. Hukum asalnya Allah mengatakan wamsahu ru'usakum. Usaplah kepala kalian. Ketika ditambah bi berarti usaplah benar-benar kepala kalian. Berarti kepala kalian semua harus diusap. Jadi penekanan untuk mengusap seluruhnya. Mengusap seluruhnya. Pendapat yang ketiga tidak disebut oleh Ibn Rushd bahwasanya ba bisa untuk lil ilsaq, untuk menempel. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wal yatawafu bil baitil atiq. Seperti firman Allah wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah di Ka'bah, bil bait maksudnya menempel di Ka'bah, itu bukan tapi jangan tawaf di 1 kilo dari kota Makkah, tidak, tapi di situ. Sebisa mungkin dekat dengan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab, ini khilaf di kalangan para ulama, semua ada sisi bahasanya. Kemudian saya sudah jelaskan, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Beliau berdalil dengan yang disebutkan sini. Wa qad ihtajja man rajja hadzal mafhum bi haditsil Mughirah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha bi nasiyati wa 'ala al-imamah, kharrajahu Muslim. Dalam satu hadis dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu berwudu, jadi Rasulullah sallallahu pakai imamah, sorban. Tapi Rasulullah berwudunya begini. Jadi sorbannya di belakang, Rasulullah sallallahu berwudu, ketika mengusap kepala Rasulullah cuma nasiyah saja, kemudian Rasulullah lanjutkan ke imamah. Jadi begini, kemudian begini. Dipahami oleh Imam Syafi'i bahwasanya sebagian kepala sudah cukup. Begini, sisanya diusapkan ke imamah. Ini pendapat, jadi Imam Syafi'i bukan hanya berdalil dengan bahasa, bahkan beliau bercondong berdalil kepada dalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu hanya mengusap sebagian kepalanya. Ya. Wa idza sallamna annal ba'a za'idatun baqiya huna aidan ihtimalun akhar wa huwa wahal wajib dan sa'al akhdhu bi asma' wa akhirah. Intinya menurut mazhab Syafi'i dua dalil. Pertama, ba li tab'id. Kalau ini pun tidak dianggap, maka Nabi SAW pernah berwudu hanya mengusap sebagian kemudian mengusap imamah. Dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya mengusap semuanya. Mereka bantah. Adalah Nabi SAW ketika mengusap sebagian ubun-ubun itu karena pakai imamah. Yang jadi masalah kita kalau Rasulullah SAW sedang tidak pakai imamah, apakah beliau hanya mengusap sebagian atau mengusap seluruhnya? Ternyata ada dalil menunjukkan Rasulullah SAW kalau tidak pakai imamah, beliau mengusap seluruh kepala beliau. Dan ini pendapat lebih kuat, Allah alam bisawab, karena Allah perintahkan kalau seandainya ba ini maknanya secara bahasa adalah sebagian, harusnya Rasulullah SAW selalu mengusap sebagian karena dia menjalankan perintah Allah. Kalau yang perintah Allah usaplah, ba maknanya sebagian. Kalau ba maknanya adalah sebagian, berarti firman Allah wamsahu bi ru'usikum artinya usaplah sebagian kepala kalian.
Berarti Nabi harusnya kebanyakan wudunya mengusap sebagian. Namun kenyataannya Rasulullah tidak pernah berwudu dengan mengusap sebagian kepala. Selalu seluruhnya begini. Begini. Atau Rasulullah pernah berwudu begini. Tapi seluruhnya. Yang Rasulullah ucap sebagian itu ketika pakai sorban. Itu pun beliau lanjutkan ke imamah ke belakang. Menunjukkan seakan-akan karena ada imamah, tapi beliau tetap lanjut ke belakang. Seandainya kalau hanya sebagian kepala cukup, Rasulullah cuma begini aja. Tapi ternyata Rasulullah tidak begini. Rasulullah lanjut ke belakang. Allah alam bisawab. Ini masalah khilafiyah. Intinya semua ulama sepakat. Ini ulama sepakat. Wudu yang afdal adalah begini. Imam Syafi'i juga ulama semua sepakat. Hanya mereka hati-hati mereka menjelaskan tentang kadar sah. Apakah kalau begini sudah sah? Itu mereka bahas. Tapi bukan berarti mereka menganjurkan untuk mengusap sepertiga, seperempat, sedikit, satu jari. Enggak. Jangan disalahpahami. Imam Syafi'i ketika membahas ini sedang bahas kadar minimal. Tapi kalau ditanya mana yang afdal, semuanya sepakat adalah dengan mengusap seluruh kepala. Demikian saja, kalau tidak lagi pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada tersisa tentang masalah-masalah khilaf dalam masalah wudu. Semoga rekan-rekan bisa bersabar ya, kita menuntut ilmu sehingga kita memiliki wawasan yang luas tentang permasalahan khilaf, kita lebih berlapang dada. Kalau masalah fikih, permasalahannya ringan. Beda dengan masalah akidah para ulama tegas ya. Adapun masalah fikih, permasalahannya ringan. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.